Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wajahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah. Malam ini spesial karena kita tidak membahas surah Al-Kahfi. Saya diminta untuk membahas tentang karakter dari Rasulullah SAW. Mungkin karena memang ini bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah SWT di bulan yang sama. Kenapa kita penting memahami figur Rasulullah SAW? Karena para sahabat menyatakan bahwa kita ini memahami sirah Rasulullah SAW sebagaimana kita memahami Al-Quranul Karim. Jadi pentingnya kita memahami sirah itu sama seperti kita memahami Al-Quranul Karim. Karena memang kalau kita hendak memahami Al-Quran, memang tidak bisa dilepaskan dari sirah Rasulullah SAW. Dia harus berjalan beriringan. Karena pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim akan menjadi sempurna jika kita menggandengkan dengan sirah Rasulullah SAW yang merupakan implementasi dari Al-Quranul Karim dalam sejarah. Karena itu memahami Al-Quran tanpa memahami sirah jomplang, akibatnya kita memahami saenake dhewe kemudian. Karena kita lupa dengan konteksnya, kita lupa dengan bagaimana ayat itu ketika turun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam kaitan itulah kita ingin melihat salah satu gambaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan siapa Rasulullah SAW. Karakternya kayak apa Rasulullah SAW? Tentu tidak semuanya ya, karena ada banyak karakter Rasulullah. Da'iyan ilallah, sirajam munira, banyak karakter Rasulullah. Nah, pada kesempatan yang pendek karena cuman sampai Isya, kita hanya membahas pijakan kita adalah surah Taubah yang akhir ketika Allah SWT menggambarkan Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mari kita lihat ayat ini, nanti kita lihat contoh-contohnya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang. Sungguh-sungguhnya dua kali. Lamnya artinya sungguh-sungguh, qadnya artinya sungguh-sungguh. Laqad itu sudah tidak normal sebagai pembuka kalimat. Sungguh-sungguh dua kali, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, lah tidak normal itu sudah. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam bahasa Arab, terutama penggunaannya di dalam Al-Quran, ada dua. Ada ata, ada ja'a. Atakum sama ja'akum, artinya sama. Ata juga datang, ja'a juga datang. Perbedaannya adalah, ata selalu dipakai untuk kedatangan yang mudah. Kalau udan, yang masjid numpak mercy, ata, kira-kira gitu. Wis udan, becek, ngengkol wisan, ja'a. Satu. Atau yang datang ini sesuatu yang istimewa. Ono sopo reknya masjid? Syekh tekan Saudi atau Syekh dari Mesir, namanya ja'a. Sopo sing teko? Iku lho. Wong sing lemu iku lho, biasa mawon, ata misalnya. Jadi wonten ata, wonten ja'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yang datang kepada kalian bukan sesuatu yang kecil. Yang datang kepada kalian sesuatu yang istimewa, yaitu Rasulullah SAW. Dari kata ja'a kita melihat. Dari kata laqad, apa maksudnya? Kedatangannya nanti mesti orang meragukan. Karena orang itu tidak akan ngomong sungguh-sungguh kalau asumsinya nggak ada orang yang meragukan. Misalnya
Apalah, saya sudah makan. Nah, jenengan mesti mboten ndak akan meragukan kalau saya yang ngomong, bilang gitu. Saya sudah makan, yo mesti sauno bobote lah. Tapi kalau ada orang yang kelihatannya lemes, terus dia bilang, saya sudah makan. Alah, ndak usah gorong ngono tah. Wis ketok ngono lho. Sungguh saya sudah makan. Nah, baru dikasih sungguh. Karena taukid itu asumsinya adalah orang yang kita ajak bicara meragukan omongan kita. Dan menarik, Quran itu ketika menyatakan laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian. Asumsinya memang kedatangan Rasulullah akan dipertanyakan oleh banyak orang. Akan diragukan oleh banyak orang. Bener tak Nabi? Mosok Nabi kok yamshi fil aswaq, yut'imut ta'am, melaku ndek pasar, ya makan makanan seperti kita. Mau iso tuku pecel lambe aku. Mosok Nabi. Itu keraguannya. Kata dia, kenapa kalau Allah memang mengutus Rasul atau memang mau mengirimkan wahyu untuk kita, kenapa kok tidak malaikat saja? Kata orang-orang Quraisy, kata orang-orang Bani Israel misalnya. Itu yang dipertanyakan. Kenapa kok tidak ada lembaran-lembaran turun dari langit yang membuat kita menjadi yakin kalau itu datang dari Allah? Sepertinya benar nih, sepertinya argumentasi ini benar. Pertanyaannya, kalau ada lembaran dari langit turun, apa orang percaya? Juga. Nanti kalau turun, kelendek ini, dan seterusnya. Kalaulah malaikat juga tidak akan percaya dan tidak akan diimani. Kenapa? Wong malaikat ndak apple to apple. Malaikat ndak punya syahwat terus ngajarin kita. Ya mesti aja sampean ndak kegudonya wong wedok. Lah aku normal. Ndak akan juga ditaati. Jadi kenapa Allah tidak menuruti keinginan mereka? Karena keinginan itu berangkat bukan dari pikiran yang sehat, cuman dari penolakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita pikirkan. Laqad ja'akum, kata Allah, sungguh-sungguh, meskipun nanti ditentang. Bayangin, Abu Lahab, orang-orang Quraisy, semua orang Quraisy sebelum Rasulullah itu menjadi nabi, semua respect sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira 40 tahun Nabi Muhammad itu prestasinya top di Mekah. Dihormatin orang, dikagumi orang, disenangi orang. Hanya berubah kapan? Ketika ngaku jadi nabi, blunder, semuanya sudah berubah. Kalau orientasi orang itu karena dunia, kira-kira mau ngaku nabi? Ya mau lah apa? Saya sudah dapat semuanya, dapat prestasi, dapat posisi, dapat semuanya. Nah, Allah menjelaskan itu, laqad ja'akum rasulun, orang yang akan memberitahukan Anda tentang pesan dari Allah SWT, tentang risalah yang berkali-kali. Min anfusikum, ini yang penting, min anfusikum. Sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, ya, min anfusikum. Dari, bacanya ada dua, bisa dibaca min anfasikum, bisa dibaca min anfusikum. Kalau dibaca min anfasikum maknanya 3. Min anfasikum berarti min aksarikum ta'atan lillah. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari orang yang paling banyak taatnya kepada Allah SWT. Duduk di dunia ini, waktu itu, orang yang paling taat kepada Allah, Nabi Muhammad SAW. Karena itu dipilih. Makna yang kedua, min anfasikum maksudnya adalah afdhalikum. Apanya? Yang paling utama. Apa yang kedua? Khuluqan, akhlaknya. Yang perilakunya paling baik, sopan santunnya paling baik, etikanya paling baik, paling luhur di antara seluruh manusia saat itu. Yang ketiga, min anfasikum maknanya adalah min asyrafikum nasaban, yang nasabnya paling baik. Jangan urutlah dari nomor 1, dari nomor 3 misalnya, nasab paling baik. Siapa kalau mau diurut melebihi Nabi Muhammad SAW?
Dia nasab paling terbaik. Dari Nabi Ibrahim, nanti turun ke Nabi Ibrahim, terus sampai kan ada hadis yang panjang, Allah memilih dari seluruh, nanti begitu ya singkatnya, sampai yang paling terbaik dari Bani Hashim. Bani Hashim yang paling terbaik, Rasulullah SAW. Jadi memang dia berasal dari keturunan yang paling terbaik. Jadi kalau kita melihat ini dengan makna min anfasikum, kenapa jawabannya adalah kenapa Rasul kok dipilih? Kenapa Muhammad SAW kok dipilih jadi nabi? Alasannya itu, karena dia yang paling taat, karena dia yang paling baik akhlaknya, karena dia yang paling baik nasabnya. Kalau dibaca min anfasikum, kalau dibaca dhammah min anfusikum, dari diri-diri kalian, maknanya beda. Anfas sama anfus. Kalau dibaca min anfusikum sebagaimana qiraah Hafaz ya, min anfusikum maknanya yang pertama ya dari diri-diri kalian, maksudnya dari kalangan orang-orang yang kalian kenal, yang tinggal bersama kalian, dari kalangan orang-orang Arab, you tahu hidup bersama dia. Nah, monggo dipikirkan. Yang paling gampang menjadi ustadz atau menjadi kiai, orang yang berasal dari tempat itu, lahir di tempat itu, terus besar, terus kemudian jadi ustadz, atau wong moncoh. Dari Pasuruan, pindah ke Malang, terus kok iso dalil, diceluk ustadz terus. Mana yang lebih mudah? Atau lahir di Malang, gede di Malang, terus moro diceluk ustadz. Mana yang lebih susah? Lahir di daerahnya. Kenapa? Karena kita tahu dari kecilnya. Jadi ada ustadz atau kiai atau syekh atau siapapun lah yang kita panggil sebagai orang yang mengerti agama. Nah, itu kalau dia lahirnya di situ, besarnya di situ, bersama orang-orang, tapi orang-orang terus memanggilnya ustadz, itu mesti top. Kenapa? Karena dari kecil orang tahu. Kebanyakan orang tidak manggil ustadz. Aku rosan. Cilike nyolongan pelem kali kula niku. Susah. Jenengan cari wis, rata-rata orang itu diustadkan setelah dia menghilang. Atau kalaulah dia lahir di situ, lahir waktu kecil marunung ngilang pun. Wong ndak ero nakale di Kairo, nakale di Madinah misalnya. Mulai terus waqala Rasulullah SAW ustad ngoten. Rata-rata begitu, rata-rata. Kenapa? Karena make sense-nya begitu. Bahkan kalau ada teman kita dulu, aku rubian wes sampai nakal ini, wes sama nakal, terus tobat, terus jadi soleh terkenal. Kita yang dulu temannya, sih tidak nyeluk ustad. Alah dul kan biar koncokku biar ngoten. Susah. Nah, menarik gitu. Niku lek kalau menjadi ustad, kiai, syekh dan seterusnya. Lihat sekarang Rasulullah. Nabi tidak dipilih dari tempat gitu, tidak didatangkan. Nabi itu lahir di situ, tinggal di situ, besar di situ, dan bukan 10 tahun, 40 tahun. Coba, kalau orang itu tinggal di situ 40 tahun lamanya, kita ini sudah tahu semuanya, tek-tek aneh kata orang Jawa. Bisa guru kabeh tek-tek aneh dek ini. Bagaimana dia berbicara? Pernahkah dia berbohong? Bisa bisa kita percaya atau tidak orang tersebut? Kita tahu semuanya. Kalau hidup sesama kita 40 tahun lamanya. Dan lihat sekarang Rasulullah SAW itu. Kenapa sih Rasulullah itu kok dihidupkan bersama orang-orang Arab? Yang dipilih kok yang orang yang hidup di situ. Kenapa? Agar semua alasan penolakan bahwa beliau itu nabi, itu nggak ada. Jadi sebenarnya kalau menggunakan akal sehat, orang yang menolak Nabi Muhammad, itu mesti bukan karena alasan yang sehat, yang rasional. Coba, Nabi Muhammad itu selama hidupnya 40 tahun, tidak pernah bohong satu kali pun. Wonten wong mriki 40 tahun boten nanti bohong. Enggak ada. Enggak ada. Sedina shopping 40 lah. Kewalik kalau orang kita. Lah sekarang kalau contohnya apa? Rasulullah SAW waktu turun ayat Al-Quranul Karim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan
saudara-saudaramu, keluargamu yang dekat. Turun ayat Al-Quran Karim. Awal 3 tahun ya setelah kenabian, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terbuka. Naik ke Bukit Sofa Rasulullah SAW. Rasul kemudian menyatakan, wahai orang-orang Quraisy, diundang ke Rasulullah. Hadir semuanya orang Quraisy. Kata Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, kalau aku berkata bahwa di balik gunung ini, karena Bukit Sofa masih ada gunung Abu Qubais, di balik gunung sana itu ada tentara yang mau menyerang kota Mekah. Misalnya saya ini bicara, ngasih tahu kepada kalian bahwa akan ada pasukan yang mau menyerang Mekah. Kira-kira kamu percaya enggak dengan omongan saya? Apa kata semua orang Quraisy yang hadir? Ya kami percaya. Wong kamu selama hidup tidak pernah berbohong. Coba. Habis itu Rasulullah menyatakan, ketahuilah aku ini Rasulullah SAW. Telah turun malaikat Jibril membawakan wahyu dari Allah. Sebagaimana Musa dan aku ini dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Aku beritahukan kepada kalian bahwa Allah itu satu, nanti Anda kalau berbuat baik nanti masuk surga dan seterusnya. Itulah yang membuat kemudian Abu Lahab tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena macam-macam. Ya. Apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad, celaka bongkon Muhammad. Tabban itu celaka pelan-pelan. Alihada jamak tanah. Apakah kamu ngumpulin kita untuk dengerin omonganmu itu? Padahal kalau kita pikirkan, 40 tahun itu orang percaya sama Nabi Muhammad. Bayangin waktu benahin Ka'bah, ini orang bingung siapa yang mengeletakin Hajar Aswad. Warna masing-masing suku merasa yang paling berhak. Nggak bisa saya lah, nggak bisa saya lah. Akhirnya kesimpulannya gini aja lah. Siapa yang paling pertama masuk masjid melalui pintu itu, nah itulah dia. Semua orang mikir, sopo yo, kira-kira sopo yo. Nanti duduk yang kita senangi bagaimana? Semua orang begitu. Yang masuk Nabi Muhammad SAW, semua orang teriak, Al-Amin, Al-Amin. Karena senang semuanya. Alhamdulillah kok Muhammad yang kita percaya itu. Lihat. Jadi sebenarnya orang itu kalau nentang Rasulullah jadi nabi, itu mesti bukan karena alasan rasional. Allah mengutus itu biar semua alasan yang membuat kita tidak percaya itu nggak ada. Misalnya kita melakukan paling goro balik, track recordnya tidak pernah berbohong. Mungkin dia pengen pamor, track recordnya tidak pernah. Rasulullah membantu anak yatim. Rasulullah mengumpulkan uang untuk membebaskan budak. Rasulullah membantu janda-janda yang tidak bisa menghidupi anak-anaknya. Itu kegiatan Rasulullah hari-harian selain berdagang. Semua orang tahu. Jadi kalau ada orang aku, mesti ini ngeten akal sehat itu. Pak, wajar lah dia ini tadi nabi. Manjen akhlak yang ngono. Wajar kalau dia ada nabi. Memang dia tidak pernah berbohong. Itu mestinya tanggapan orang yang masuk akal. Kenapa Allah menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di antara kalian. Sama lah kalau kita misalnya, saya bukan untuk membanggakan diri, misalnya konco-konco kulo sing ngerti kulo mulai cilik, SD ranking siji, SMP ranking siji, SMA ranking siji. Kalau mboten nate ndak ranking siji sekolah, banyak ranking siji terus ngilang ke luar negeri. Mulai-mulai kula ndamel masjid kali pesantren. Teman saya ndak pernah ketemu 30 tahun, baru kemarin ketemu di Jakarta, cerita kepada saya. Aku waktu itu pulang, kaget aku. Daerah ini kok morono masjid yo. Terus dikandani. Terus katanya jarene awakmu, aku langsung percaya aku. Pantes arek iku mulai cilik pancen juara siji. Ngoten pikirane. Bukan berarti saya banggakin saya, tapi maksudnya orang itu nggak ada rasionalitas, ngoten maksudnya. Arek iki ngene ya wajar lah. Mesti ini orang itu begitu ke Rasulullah, gitu maksud saya. Sekali lagi ya, naudzubillah, semoga itu bukan kesombongan, hanya untuk nunjukin cek masuk akal maksud kula nih. Orang itu mestinya ngelihat Rasulullah dari track recordnya dia selama 40 tahun, tidak mungkin tidak kecuali pancene pantas orang ini jadi nabi. Mestinya begitu. Masya Allah. Tapi menarik nanti. Ternyata
Banyak orang yang menolak beriman kepada Rasulullah karena alasan yang tidak rasional. Semuanya bukan karena rasional, karena takut kehilangan posisi, karena macam-macam lah. Kita tidak detailkan itu ya, karena kita maunya fokus ke 3 sifat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sifat yang pertama. Rasulullah SAW, azizun alaihima anittum. Aziz itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Al-aziz itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah SWT, Al-Aziz. Aziz itu maknanya 2, ya, yang sangat perkasa, maha kuat, yang tidak pernah bisa dikalahkan. Orang yang sangat powerful, tapi direspeki. Namanya Al-Aziz. Karena ada orang yang powerful, tapi orang tidak respect. Nah gitu. Saking kon pimpinanku, juane aku, tapi jenenge pimpinan, ya bos, siap bos. Tapi aslinya mangkel, namanya bukan Aziz. Kalau Al-Aziz itu, dia powerful dan orang respect. Namanya Al-Aziz. Al-Aziz. Jadi maha kuat yang tidak bisa dikalahkan. Maha perkasa yang tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Kalau Aziz. Tapi kalau dikasih ala, Azizun ala. Maknanya sebaliknya. Menjadi tidak kuat, menjadi lunglai, menjadi berat rasanya. Kebalikan dari bahasa itu menarik. Memang ada kata yang bisa berlawanan, seperti roghiba. Roghibaan benci, roghiba ila cinta. Contoh, wa ila rabbika farghab. Nah, ya dengan Al-Quran. Gimana? Ya, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, cintailah, rinduilah, dan seterusnya. Kenapa? Karena roghiba dipasangkan dengan ila, depannya itu wa ila rabbika. Rasulullah bersabda, man roghiba an sunnati. Artinya bukan cinta, siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan umatku. Karena roghiba disambung dengan an. Dari ini Aziz juga begitu. Aziz itu kalau sendiri maha perkasa. Tapi kalau digandeng dengan ala menjadi lemah. Menjadi sumpek gundah. Rasulullah SAW. Terhadap apa Rasulullah sumpek itu? Terhadap apa Rasulullah itu merasa berat sekali? Alaihima anittum, kesusahan kita. Penderitaan kita, beban yang menghimpit kehidupan kita, dunia akhirat. Jadi orang yang paling concern, yang paling simpati, yang paling caring terhadap penderitaan kita, dunia akhirat, Rasulullah SAW. Terus lek jenengan boten cinta lah kan temenan toh. Saya tanya, kenapa kita ini cinta sama orang tua? Karena dia dengan peduli dengan saya, Ustaz. Saya lapar, dikasih makan. Saya tidak punya uang, dikasih duit. Saya menderita, saya dielus-elus. Karena itu saya respect sama dia. Nah, Quran menyatakan orang yang paling respect, yang paling punya empati, yang paling menderita, yang paling mikirin beban kita dalam hidup ini, dunia dan akhirat, Rasulullah SAW. Nah, ini menariknya. Nah, karena itu kita harus kenal. Karena kalau tidak kenal Rasulullah, kita tidak mungkin bisa cinta nih. Kita lihat dulu ya. Rasulullah SAW digambarkan oleh Al-Quran bahwa beliau itu adalah wa innaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Khidir, Allah menyebutkan itu kami berikan rahmat kepada Nabi Khidir. Ketika Allah cerita Nabi Musa, kami berikan rahmat kepada Nabi Musa. Kalimatnya itu wa atainahu rahmatan. Ngoten kalimatnya. Oke. Ketika Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, kalimatnya betul ngoten. Kalimatnya, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Lebih hebat pun dile omongin ngoten. Kamu tak kasih rahmat ya, kamu tak kasih rahmat ya. Giliran yang ini, kamu
Tidaklah diutus kecuali kamu itulah rahmat. Masya Allah. Itulah menunjukkan kedirian Rasulullah itu rahmat. Ya, jadi kasih sayang semuanya Rasulullah SAW itu. Mari kita lihatnya. Alaihi ma'anitum dulu, jangan ke manusia dulu. Dalam hadis tentang haninul ibil atau haninul jamal, nopo namine, air matanya unta. Dalam hadis Rasulullah SAW masuk ke salah satu kebun miliknya Ansori, orang Madinah. Tiba-tiba unta itu datang kepada dia sambil menangis, ngeluarin air mata untanya. Namanya hanin. Hannat itu kalau ngeringi gitu, sampai ngeluarin air mata. Digosok-gosoknya tentang Rasulullah. Wadul dia. Komplain ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini jarang dikasih makan sama Tuhan saya. Saya ini dibebani beban yang berat sama Tuhan saya dan jarang ngasih makan sama saya. Rasulullah bertanya, ayu rabbu hadzal jamal? Ayu rabbi hadzal jamal, kata Rasulullah. Sapa sing duwe unta iki? Di kebun gitu ya. Terus ada orang datang ke Rasulullah. Ana ya Rasulullah, li, kata dia. Itu unta milik saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afala tattaqi? Tidakkah kamu bertakwa dengan untamu ini? Kata Rasulullah. Kan gue piye sih? Lek wong Malang ya, ibaratnya. Untamu mbok bebani sing akeh kon kerja terus mbok ndak tahu kon pakani. Karemu ya apa? Ibaratnya ngoten lah kamane. Dimarahin oleh Rasulullah SAW. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah SWT? Kenapa engkau membebani untamu dengan beban yang berat, sementara engkau pelit banget untuk memberi makanan? Bayangin. Akhirnya berubah. Jadi bebannya unta mawon dipikiri tentang Rasulullah. Niku bebani unta loh. Napa mani bebani kula lan jenengan yang beriman. Itu baru unta. Ada lagi bebannya sinten? Bebannya kayu. Rasulullah di Madinah itu kalau khutbah dulu berpegang kepada batang kurma. Jenengan kalau sekarang ke umrah, dulu tempat sholatnya Nabi itu yang Raudhah, itu kan kuburan Nabi. Di situ kan ada mimbar itu yang kecil itu. Nah dulu di situ itu Rasulullah kalau ngimamin khutbah ya di situ. Yang tempat sholat di depan itu perluasan. Dulu tidak di situ Masjid Nabawi, ya sampai di sini aja. Tapi karena jumlah membludak, perluasan ke depan dulu awalnya. Jadi yang di sana itu perluasan. Makanya tidak masuk Raudhah gitu. Karena yang di Raudhah di sini Rasul menyatakan antara mimbarku ya dan kuburan itu dan rumahku itu Raudhah. Taman dari taman-taman surga. Napa maksudnya? Berarti gue surga Ustaz. Mboten ngoten niku simbolik maksudnya. Ya. Wonten cerita menarik. Katanya Syekh Yusuf Qaradawi yang baru meninggal dunia ya. Syekh Yusuf Qaradawi itu punya teman salah satu menteri, salah satu petinggi pemerintahan di Mesir sana. Dia bukan orang agamawan, tapi cukup punya kedudukan di pemerintahan. Dia beli Sahih Bukhari ceritanya. Mantun-mantun buka, ada hadis yang berbunyi An-Nilu wal Furatu, dua yang lain saya lupa, Jainun apalah dua sungai yang lain ya, min anharil jannah gitu bunyinya. Sungai Nil, Sungai Furat, yang dua saya lupa namanya. Sungai apa dan sungai apa, dia termasuk sungai-sungai surga. Sungai-sungai yang berasal dari surga. Kata dia, ki ngawur ya. Wong menurut sains jelas-jelas tidak di surga. Wong dia itu dari sungai-sungai kecil yang nyampur tuh jadi sungai Nil, jadi Furat dan seterusnya. Ki ngawur ya. Akhirnya dia tidak mau lagi baca Sahih Bukhari. Nah, kata Syekh Qaradawi, yang salah siapanya? Yang salah dia tidak mengerti ulumul hadis. Jadi moco hadis tapi tidak belajar metodologi memahami hadis. Bahwa itu yang dimaksud bukan kalimat letterlek yang harus dipahami. Sama lah jenengan mangan duren, oh enak, ngomong nopo jenengan.
Ya Allah, buah-buahan surga teman kan yo. Enak ya. Duwe bojo wayu, misale lagi baru menikah angsal seminggu, honeymoon. Hari-hari seperti di surga deh, hari-hari surga kita ini. Hari-hari surga katanya. Padahal di batu mereka, tapi ngomongnya hari-hari surga. Itu maksudnya begitu. Kalau semuanya mengandung kenikmatan, Rasul itu menyatakan begitu. Lah, orang Arab itu puitis dan segala macam. Lah, orang yang tidak ngerti bahasa Arab, nggak bener KBKP di letterlek, dia tidak ngerti bahasa. Lah, maunya Nabi itu nil, itu mengandung banyak keberkahan, membuat masyarakat Mesir semuanya sampai bikin peradaban. Itu banyak berkahnya. Seperti sungai di surga. Karpe ini ngoten. Tapi dasar orang tidak paham gitu. Sama dengan Nabi menyatakan raudhatun min riyadil jannah. Terus jangan mikir, berarti surga itu karpet ijo ngono iku ya. Iya mboten ngoten maksudnya. Itu tempat banyak keberkahan, banyak kebahagiaan seperti sepenggal sepenggal apalah kebun di surga, ibaratnya gitu. Nah itu duduk bener-bener iku surga. Lek ngene tok surga ya enakan hotel rek. Enak ngoten jenengan wis sesekan ayo diamui askar gitu nanti. Bukan itu poinnya. Nah, kenapa tadi nyasar ke sana tadi? Oh, oke. Supe sampai yang mau diomongkan apa namanya ini out atau batang kurma nih ya. Lah Rasulullah dulu waktu khutbah niku selalu memegangnya. Di Sahih Bukhari misalnya diceritakan para sahabat bikinkan podium. Maka begitu sudah podiumnya jadi, Nabi tidak lagi berpegangan pada itu, ditaruhlah. Nangis niku. Rasul masuk nangis. Di hadis dijelaskan tangisannya seperti tangisan unta kecil yang nangis mencari ibunya. Semua semasjid mendengarkan rengekannya. Rasul mendekatinya, dilus-elus terus nganjing Nabi. Dan dia diam. Makanya kata Hasan al-Basri, ya, apa kata Imam Hasan al-Basri? Kalau kayu saja merindukan Rasulullah SAW, terbuat dari apa hati kita ini yang tidak merindui Rasulullah SAW? Ya pikir. Kenapa orang tidak rindu? Karena dia tidak tahu Rasulullah SAW. Nah sekarang kalau Rasulullah kering sama unta, kering sama kayu, mosok Rasulullah boten mikirin beban kita. Itu Rasulullah SAW. Ya, azizun alaihi ma'anittum. Sampai puncak dari azizun alaihi ma'anittum apa? Rasul itu tidak puas. Kecuali kalau umatnya ini nanti masuk surga semuanya. Sampai Allah menyatakan, napa kata Allah? Tak kei Muhammad, opo sing mbok jaluk tak kei wis sampai kamu ridho. Ya, di surat Ad-Duha. Ya, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairul laka min ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti Rabbmu akan memberikan kepadamu Muhammad apa yang kamu minta, fatardha, sampai kamu ridho. Para ulama mufassirin mengartikan ini salah satu dalil yang nanti menunjukkan adanya syafaat uzma dari Rasulullah. Yang ketika semua orang nafsi-nafsi, tidak ada yang mikirin orang lain, semua sumpek di mahsyar, ya opo kira. Allah tidak pernah menunjukkan amarahnya sebagaimana di mahsyar. Nah, tidak ada orang yang concern. Kita ke Nabi Adam menyatakan enggak, aku enggak. Kita tolong enggak? Karena pada Nabi Ibrahim menyatakan enggak, aku gak iso rek. Ke Nabi Musa enggak bisa, ke Nabi Isa enggak bisa. Satu-satunya yang mikirin kita Rasulullah SAW. Yang Nabi terus sujud lama. Baru Allah berkata, sebagaimana saya pernah menceritakan di sini ya, hadis tentang syafaat uzma. Allah menyatakan, irfa roksak, angkat kepalamu Muhammad. Ada apa kamu itu kok sujud lama itu? Sal, mintalah kepadaku. Toh kamu pasti akan diberi. Nopo permintaan Rasulullah?
Rasul cuma mengucapkan apa? Ummati, ummati. Jadi ummati itu tidak diucapkan Rasulullah saat sakaratul maut. Mboten wonten dalile lek niku. Jadi ummati kapan diucapkan Rasulullah? Saat nanti di mahsyar. Sujud nangis lama Rasulullah. Karena umatnya ndak karu-karu, bingung semuanya. Apalagi yang pelaku dosa dan seterusnya. Rasul mikirin itu, terus ya apa umatku ini? Masya Allah. Ibu kita sudah tidak peduli dengan kita. Anak kita tidak peduli dengan orang tuanya. Satu-satunya orang yang peduli Rasulullah SAW. Karena itu singkatnya karena kita tidak berpanjang-panjang di situ. Azizun alaihima anittu. Yang kedua, harisun alaikum Rasulullah. Haris, gini, bentuknya semuanya superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Azizun, niku nggih. Kita ini kalau ngomong kayak wong Jawa lah. Misalnya cuantik ya cuantik. Semuanya itu menggunakan bahasa ngoten. Azizun alaihi ma'anitum. Sekarang harisun. Ya, al-hirsu tomak. Tamak niku najene haris. Tapi lek haris nemen tamake. Kalau kita punya tuamak. Boten tamak, tuamak. Saking nemen nih tamake. Lah, tamak kepada apa Rasulullah itu? Harisun alaikum. Tamak agar kita ini beriman kepada Allah. Tamak untuk agar kita mendapatkan kebaikan. Jadi yang nomor satu, yang dipikir Rasulullah itu, bagaimana kejelekan-kejelekan, beban hidupnya, umatnya itu diangkat oleh Allah. Itu yang dibikin oleh Nabi Muhammad. Bagaimana menghilangkannya menjadi beban bagi Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, apa yang dipikirkan Rasulullah SAW adalah bagaimana kita ini beriman. Bagaimana kita ini nanti masuk surga. Itu yang dipikirkan Rasulullah SAW. Harisun alaikum. Dan nawamen angsale kepingin nih. Sampai digambarkan oleh Al-Quran. Rasul itu sampai seakan-akan mau membunuh dirinya. Ibaratnya ngeten lah. Wonten guru saking kepingine anak-anak itu bisa masuk UB, guru SMA. Mari ngajar sedino, datang ke rumah, nanti saya lesi. Wis diajar, mulai jam 1 nganti maghrib. Sik durung puas guru nih. Udah kita break sholat dulu. Mari ngajar mari sampai Isya. Terus kita break dulu, mari Isya sampai jam 10 bojone ngomong, "Mas, sampean ojo terus no, loro kok sampean lho. Aku seakan ndak iso, aku ndak tega lek arek-arek ndak lulus." Terus ngajar. Rasul itu melebihi itu. Sing komentar sanes keluarganya yang komentar Allah. Apa kata Allah? Fala'allaka bakhi'un nafsaka Apa kata Allah? Apakah kamu itu barangkali kamu hendak membunuh dirimu karena kamu mikirin wong-wong iku. Soalnya didakwahi kok ndak iman-iman ya wong-wong ya apa maneh carane ya. Sampai ngenes sumpek Rasulullah. Sampai Allah menyatakan, "Wes, apa kamu mau membunuh dirimu?" Dengan terus berfikirkannya dan seterusnya. Sudah tugasmu cuman al-balaghul mubin. Dan seterusnya. Saking nopo nih, saking nemen nih Rasulullah SAW. Niku namine nopo? Harisun alaikum. Contoh yang paling baik dari harisun alaikum adalah peristiwa Taif. Saya pernah ceritakan Taif, tapi singkatnya jenengan bayangaken. Dakwah 2 minggu di Taif, jalan kaki, menemui masing-masing kalau sekarang ketua RW. Yo nopo cak, ngene. Diomongi jelek banget Nabi Muhammad. Pindah ke RW berikutnya, diomongi jelek banget Nabi Muhammad. Kepindah ke RW satunya, diomongi jelek semuanya. Rasul kemudian menyatakan setelah 2 minggu, oke lah. Dan jenengan semuanya memang tidak mau menerima dakwah saya, nggak apa-apa. Saya mau pamit pulang ke Madinah. Yos mulio. Dipikir biasa saja oleh Nabi Muhammad. Ternyata mereka sudah bikin rencana. Anak-anaknya, pemudanya, perempuannya,
suruh semua berbaris di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa batu, targetnya adalah kita bunuh rame-rame Muhammad SAW. Gelocoran gede Rasulullah, kepalanya penuh darah. Target utamanya adalah memutuskan urat di kakinya Rasulullah SAW, sehingga nanti mati Rasulullah. Berapa lama, berapa jauh Rasulullah harus lari? Karena dibualangi waktu terus nih. 3-4 mil, kira-kira 5 kilo lah, 4-5 kilo. Dibendoi terusnya tening. Lari Rasulullah sampai masuk ke dalam. Ketika Rasulullah kemudian masuk ke kebun anggur menyelamatkan diri, datang malaikat Jibril dengan malakul jabal. Misalnya diriwayatkan saking Ibnu Abi Hatim an-Ikrimah, qala Rasulullah SAW, ja'a Jibril, Jibril datang, faqala li, dan kemudian Jibril berkata kepadaku, kata Rasulullah, ya Muhammad, hei Muhammad, inna rabbaka yukri'uka salam, sesungguhnya Rabbmu membacakan salam untukmu. Allah kirim salam kepadamu Muhammad. Katanya malaikat Jibril, wa hadza malakul jabal, dan ini adalah malaikat gunung yang menjaga gunung. Qad arsalahu Allahu ilaika, sungguh Allah telah mengutusnya untukmu, kata dia. Wa amarahu alla yaf'ala syai'an illa bi amrik, dan Allah memerintahkan kepada malaikat ini untuk tidak melakukan apapun kecuali engkau perintah dia. Jadi dikai bongkoan Rasulullah. Niki malaikat Jabal, saat niki tidak boleh ngapa-ngapain dia kecuali dia akan melakukan sesuai perintahmu ya Rasulullah. Terus malaikat Jibril, faqala lahu malakul Jabal. Malakul Jabal terus berkata, innallaha amaroni, sesungguhnya Allah memerintahkanku alla af'ala syai'an illa bi amrik, untuk aku tidak melakukan apapun kecuali berdasarkan perintahmu. In syi'ta, ada dia, menawi jenengan kerso, in syi'ta, jika engkau mau ya Rasulullah, kata dia, aku hancurkan, kata dia, gunung itu. Ada 2 gunung, aku angkat, aku gencet, orang Taif di tengah, peng, mati semua orang Taif, kata dia. Nomor 1. Nomor 2, wa in syi'ta, kalau kamu tidak suka pilihan nomor 1 ini, romaituhum bil, kata dia, aku akan hujani mereka dengan batu-batu sebagaimana Abroha. Yang ketiga, atau khosyaftu bihim al-ard, atau aku betot semuanya, tarik semuanya masuk ke dalam tanah dan mati semuanya seperti Qarun. Rasulullah kemudian menjawab tawarannya Malakul Jabal ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Malakul Jabal, ya Malakal Jabal, wahai malaikat penjaga gunung, fa inni ati bihim, sesungguhnya aku datang kepada orang-orang kufur ini, orang-orang Taif ini, kata dia. Aku datang kepada mereka, la'allahu, agar supaya ayakhruja minhum, agar keluar dari mereka. Oke lah, mereka sekarang ini semuanya kufur, tapi aku berharap akan keluar, kata dia, minhum, dari mereka ini, dzurriyyah, anak keturunan, cucu, anak-anak sampai cucu, yaquluna la ilaha illallah, yang akan berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Melihat ucapan begitu niku, ya napa terus Malakul Jabal, ya Rasulullah, anta kama sammaka rabbuka raufur rahim, engkau itu memang persis sama seperti gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirimu, bahwa engkau adalah orang yang sangat pengasih dan penyayang. Niku namanya harisun alaikum, kepingin sekali Rasulullah itu, tamak sekali Rasulullah agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak contohnya ya, tapi kita sedikitkan sampai di situ. Yang ketiga, atau yang tadi beban, saya nambahi beban, tinggal 2 cerita baru kita selesai. Misalnya beban pada perang Uhud, kita semuanya banyak yang tahu, tapi penting untuk kita lihat. Perang Uhud itu kalah gara-gara Ar-Rummah, pasukan pemanah. Ya. Masuk ke Rasulullah bahwa tentara Quraisy, pasukan Quraisy akan menyerang Madinah dengan gaya kepiting.
Nyerang kiri, nyerang kanan, nyerang tengah. Teknik kepiting itu dilakukan kalau jumlah tentara kita besar. Oke. Nabi Muhammad tentaranya kecil. Tidak bisa Nabi Muhammad kepiting dilawan kepiting. Jumlahnya kecil. Maka rapatlah di masjid ini rapat. Terjadi dua pendapat besar. Kelompok tua memutuskan dalam kota saja. Kelompok muda menyatakan di luar kota saja. Kata orang tua, jumlah kita ini kecil. Mending kita dalam kota. Karena Madinah itu sana gunung, sini gunung. Belakang tembok-temboknya orang Yahudi. Jadi kalau tentara Mekah itu menyerang kita, satu-satunya arah cuma dari depan. Kalau perang tanding, meskipun jumlah mereka banyak, gak jadi masalah. Karena perang tanding gak bisa langsung, cuma berhadapan langsung gini. Mati baru nyusul lagi, mati baru nyusul lagi. Dan kita pasti menang kalau begitu. Kata orang tua. Anak-anak muda, daripada nanti rusak lingkungan macam-macam, keluar saja. Wong di Badar kita menang kok. Meskipun jumlah kita cuma 313. Tidak usah takut, Allah menolong kita. Wah, rame lah ini. Akhirnya keputusan Nabi ngikuti pendapat yang lebih muda. Makanya kemudian nanti orang munafik gerendem. Ini apa ya? Abdullah bin Salul ngomporin. Sampai nanti pulang nih kok. Kata dia, ngapain kita nuruti? Ini kan gara-gara nanti mati. Konyol kita ini. Akhirnya nanti pulang ini ke Madinah. Orang-orang munafik. Nah, singkat cerita. Nabi mikir ini gimana ini terus. Jumlah mereka banyak. Oke. Nah di Uhud Nabi Muhammad melihat lingkungan. Ini jeniusnya Rasulullah sebagai jenderal perang. Nabi melihat potensi lingkungan Uhud itu bisa dijadikan seperti Madinah. Gunung sana oke. Kita perang mepetin ke sana. Jadikan Uhud itu benteng kita ke sana. Jadi kalau mereka menyerang dari sisi kanan, tidak bisa karena ada gunung. Terus yang di sini ada bukit. Nah, ini kalau dijadikan tameng nggak bisa karena terlampau. Nah, akhirnya kata Nabi, sini kita taruh 50 orang pemanah. Jadi kalau mereka menyerang dari sisi kiri, hajar aja udah. Pasti kocar-kacir dia. Sehingga dipaksa orang Quraisy perang tandingnya face to face. Oke. Jangan umroh lihat sendiri. Ya. Saya pernah bimbing itu sambil jelas jadi ini yang rumah pasukan dari sana, menarik kalau ngelihat itu karena kelihatan bagaimana strateginya Nabi itu keren Rasulullah ini. Pun di sini konten ustad nih jago perang, teman-teman tuh keren sekali Rasulullah nih, karena jenius orangnya. Lah bener menang orang Islam, kocar kacir orang-orang perempuannya itu sampai kelihatan betisnya, lari tunggang langgang. Nah, Nabi tadi berpesan kepada sinten orang yang di atas gunung rumah nih tadi, pemanah itu. La tabrohu, jangan berpindah tempat. Apapun kondisinya. Kalau kami menang, tetap jangan turun. Kalau kami kalah, juga jangan turun membantu kami. Taat sama pemimpinmu, sama amirnya. Jabir bin Abdullah yang jadi amir. Begitu mereka tunggang langgang lari, terjadi cekcok di antara sahabat ini. Kata dia, iku ghanimah sudah ada di bawah loh. Emas, perak, wedus dan segala macamnya. Rampasan perang. Enggak boleh turun, kata dia. Iku ndak perintah Nabi itu kan kalau kita dalam keadaan perang. Ini kan sudah selesai perang. Wong mereka lari. Yo pisan sih, tapi ndak oleh. Nabi tadi wis gontok-gontokan ini. Singkat cerita, 99% lah, atau 90% turun semuanya ini. Khalid melihat, yes, kata Khalid. Begitu dia turun, kebuka. Kepitingnya saya ini loro nyokote lah, ngerti toh? Oke lah, sana ndak bisa karena pentok Gunung Uhud. Tapi sekarang bisa menyerang dari sini, sama sini, kebuka sudah. Diputer sama Khalid, ganti orang Islam saya yang kocar kacir. 70 syahid semuanya. Dan Masya Allah, Nadhr bin Haris 70 luka, pedang, tombak. Tolha patah tangannya, Rasulullah 2 kawat ke pipinya, tanggal giginya. Ya, dan seterusnya. Hamzah hidungnya terputus, telinganya terputus, terburai ususnya, jantungnya dicopot oleh Hindun. Selesai perang,
nangis Rasulullah, macam-macam ya singkatnya. Sekarang mereka kembali ke Madinah. Dan harus laporan. Dalam rumus peperangan tentara, kalau tentara itu tidak taat sama pemimpin, perintah pemimpin, hukumnya mati. Karena tidak boleh tentara itu harus taat. Karena tentara itu seperti mesin. Tidak boleh ada dua kepala, harus satu kepala. Tembak, tembak. Kemudian tembak sirah, tak ijiti hati dise. Ya apa ya, tidak bisa. Tentara ya udah tembak ya tembak. Nanti yang salah ya komandan. Aku cuman melaksanakan. Tembak. Si ojo rek saken rek. Ya nggak bisa, tidak jadi perang kalau begitu. Nah, yang menarik sekarang, orang yang membuat kekalahan umat Islam. Bayangkan ya. Membuat kekalahan umat Islam, 70 sahabat mati. Sekarang harus bertemu Rasulullah SAW. Lain jenengan dadi nabi, dikapakaken wong-wong nih, wong 50 nih. Wah ini kan kuaploki kabeh lak ngoten to. Gondolmu iki saling moten ngamus to ya. Turun ayat Al-Qur'an, kenapa? Karena Rasulullah memaafkan mereka. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Disebabkan rahmat Allah. Karena itu tadi Nabi Muhammad dikasih rahmat oleh Allah. Fabima rahmati, karena disebabkan rahmat Allah kepadamu Muhammad, kamu bisa berbuat lembut kepada mereka. Lin, jangan tahu lin. Yang pernah ngaji tajwid mesti tahu. Wonten alif yang tegak, wonten alif yang bengkong ngeten. Seperti Musa, burine lah alif bengkong. Alif bengkong itu bahasa Arabnya layyinah. Dari kata ini, lin. Layyin itu ngeten. Nah, layyinah, lemes pun. Mesti ini hati ini kenceng ngeten. Terus Rasulullah lemes. Kepada orang sing kados ngoten nih. Kata Allah, kalau kamu ucapanmu keras, hatimu keras, mereka akan bercerai-berai. Ucapan Rasulullah lembut, terus hatinya juga lembut. Masya Allah. Kepada mereka ini. Dan belum cukup, Allah memerintahkan pada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum. Maafin dia. Nomor satu, yang tidak ada bekasnya maafnya. Yang tidak iling-iling. Tidak seperti maafnya istri kita. Meskipun setelah 5 tahun, aku seiling mas, sampean biyen. Nah, paling susah. Istri memaafkan suami ini. Ya memaafkan, cuman si eling mawon. Biyen sampean ya. Oh, sik monten mawon, sik ono biyene niku. Lah, fa'fu niku mboten ngoten. Fa'fu niku wis ndak ono blas teng ati. Nomor 1. Niku lak wis stop ta, belum cukup. Wastaghfir lahum. Mintakan ampunan kepada Allah. Sing salah dekne sing njalukno sepuro sinten? Rasulullah. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Terakhir, belum cukup, syawirhum, ajak maneh musyawarah. Rangkul lagi mereka itu. Masya Allah. Itu yang disebut apa? Azizun alaihima anittum. Saking nemen nih hati Rasulullah, nopo namine, beratnya melihat penderitaan kita. Penderitaan sahabatnya. Yang terakhir sekarang, bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat yang terakhir Rasulullah, beliau ini sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Saya tidak tahu, saya pernah cerita di sini atau enggak, Hindun, tapi mungkin pernah, tapi belum lengkap. Kalau cerita lengkapnya Hindun. Singkat cerita, Hindun itu sebenarnya orang yang sangat baik, mboten mikir politik, mboten mikir apa-apa. Perempuan yang cinta sama keluarga, feminin, penyayang, ngoten Hindun. Meskipun bapake musuhne Kanjeng Nabi, namanya Utbah. Utbah niku bin Rabi'ah, niku kados Abu Jahal. Suaminya Hindun, ya, namanya Abu Sofyan, juga musuh bebuyutannya Rasulullah. Bapake musuhne Kanjeng Nabi, bojone musuhne Kanjeng Nabi, Hindun tidak tertarik dengan Islam, dengan permusuhan. Udah, dia cuma ngurus keluarga, bahkan berteman baik dengan anak-anak Rasulullah SAW. Masya Allah, Hindun. Kapan berubah nanti? Perang Badar terjadi, bapake mati,
Utbah bin Rabi'ah. Pamannya mati, Syaibah bin Rabi'ah. Dulur lanangnya mati, Walid bin Utbah. Anak laki-lakinya pertama mati, Hanzalah bin Abi Sofyan. 4 anggota keluarganya mati kami di Badar. Berubah total. Makanya hati-hati dengan perempuan. Kalem menene, tapi begitu Anda sakiti, saged diiris dengan nih, seperti Hindun. Mari kita lihat nih, berubah total ya. Abu Sofyan pulang, dia bilang ke semua masyarakat Quraisy, karena dia pemimpin Quraisy. Nomor terus Abu Sofyan, gak usah nangis, gak usah ngundang orang-orang yang tukang tangis. Tidak usah ngundang para penyair untuk menyenandungkan kesedihan kita. Karena saya pasti akan membalas, kata dia. Hindun ngomong nopo Hindun. Hindun ngomong ngeten. Terus Hindun, aku tidak akan menangis. Kecuali dendam kesumat yang ada di hatiku ini hilang. Dan tidak mungkin dendam ini hilang. Karena itu tidak mungkin aku mengalirkan air mata. Oh, Hindun itu. Terus setiap wonten Wahsy lewat, dia ngomong, Wahsy, tolong Wahsy, bunuh Hamzah Wahsy, biar puas hatiku ini Wahsy. Tiap wonten Wahsy. Makanya begitu perang Uhud tadi ini, Hindun mengajak Dharma Wanita saat itu. Ayo melu kabeh. Dia ikut serta membawa jidor di belakang. Kenapa? Karena Hindun ingin memastikan perang ini harus menang. Maka Hindun sambil joget, sambil nyanyi. Ini saya samerikan dari Tarikh Tabari, dari Ibnu Hisham dan seterusnya. Kelamaan kalau dibaca Arabnya. Wis ngaten mawon ceritane. Jadi sambil berdansa dia, joget dia, nabu gendang dan segala macamnya, sambil baca syair dia bersenandung. Kata Hindun, kalau kamu maju berjuang sampai menang, pulang tak servis mas. Tapi lek kamu mundur, saya minta cerai dari kamu. Oh, untuk apa? Membakar semangatnya. Dan benar, menang orang Quraisy. Seperti tadi itu, 70 mati semuanya. Begitu mati, apa yang dilakukan oleh Hindun? Dia mudun sama teman-teman perempuannya, dia cari mana jenazahnya Hamzah. Dipotong hidungnya sama Hindun, dipotong telinganya sama Hindun, jadiin anting-anting sama kalung sama Hindun. Tidak cukup, dibelah ini perutnya, dirogoh hatinya, dikunyah-kunyah sama Hindun. Tapi dia tidak sanggup, dimuntahkan lagi. Dia belum puas, naik dia ke gunung. Itu Rasulullah sekarang masuk ke naik ke atas gunung Uhud sudah. Karena terdesak mundur nih, sebagian wis loyo wong Islam, untuk sing Melayu teng Madinah, kocar-kacir orang Islam. Hindun naik dan didengar oleh Rasulullah SAW. Naik ke atas gunung batu besar dan Hindun berkata, sungguh telah aku balas dendamku di perang Badar, kata dia. Aku tidak bisa bersabar menanggung kematian Utbah, Syaibah, Walid dan putraku Hanzalah. Sekarang aku puas. Telah ku robek perut Hamzah, ku kunyah-kunyah jantungnya, kata dia. Sungguh selamanya aku terima kasih sama Wahsy. Sampai tulangku remuk di dalam tanah pun aku akan selalu berterima kasih sama Wahsy. Mantun ngoten, mau pulang mereka. Setelah pulang Rasulullah baru melihat jenazahnya. Terburai ususnya. Nangis Rasulullah. Rasulullah terus ngomong ngeten, Rasulullah. Kalau ini tidak membuat sedihnya para perempuan, kalau ini tidak menjadi tradisi yang buruk, tak biarkan jenazah Hamzah sehingga dimakan oleh binatang-binatang buas, oleh burung-burung. Tak biarkan begitu, karena aku akan membalas, tak mutilasi 70 orang nanti. Karena saking ngerinya ngelihat jenazah Hamzah. Sahabat ningali ngoten, Rasulullah kok sedih sampai nangis, sampai ngomong kata sahabat, nanti tak cincang-cincang orang Quraisy dengan mutilasi yang tidak pernah ada duanya. Saking nopo, saking nggak kuat. Turun ayat Al-Quran surat An-Nahl 125. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum.
Kalau kamu mau balas, balas yang setimpal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sabartum", tapi kalau kamu mau bersabar, la huwa khairun lis-sabirin. Itu jauh lebih baik buat orang-orang yang bersabar. Rasulullah menyatakan, "Demi Allah aku tidak akan memutilasi seorang pun." Lah, singkat cerita sekarang, karena tujuannya adalah Raufur Rahim. Setelah tahun kedua, tahun berikutnya, masuk sekarang tahun 8, 9, Fatu Makkah. Rasulullah SAW membawa 12.000 pasukan untuk menundukkan Makkah. Dikelilingi Makkah nih, ya, dibawa pasukan, nanti dipimpin oleh Abdullah bin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, dibagi menjadi 4 oleh Rasulullah SAW. Bergerak semuanya, sekitar kira-kira kurang berapa kilo, berhenti Rasulullah. Menghidupkan lampunya semuanya. Abu Sufyan dari jauh tahu, waduh, gimana ini? Nah, kenapa Rasulullah mau menyerang atau membebaskan kota Makkah? Karena setelah Sulh Hudaybiyah itu perjanjian, itu salah satu isi perjanjiannya gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan. Lah, ada Banu Khuza'ah pro Mekah, pro Madinah. Banu Bakar pro Mekah. Banu Bakar ini benci kali Banu Khuza'ah. Ayo diserang aja wis. Terus ngomong teng Mekah, ya ndak apa-apa serangan wis, tak bantu nih. Dikasih peralatan, kasih pedang dan segala macamnya. Diserang ini, banyak yang mati karena tidak siap, sembunyi-sembunyi penyerangannya. Banyak yang lari, sampai lari ke Mekah. Di tempat yang tidak boleh terjadi pembunuhan, dipateni nisan. Sebagian ada yang lari ke Madinah. Rasul kedatangan mereka langsung ngomong Rasulullah, pasti kamu akan saya bantu. Karena ini aliansinya, tidak boleh karena mengingkari perjanjian. Makanya Rasulullah kemudian rapat, kita balas Mekah. Kita serang Mekah. Karena apa? Karena mereka sudah merusak pertandingan itu. Quraisy wedi. Ya opo iki lek diserangi? Karena sekarang Madinah makin kuat. Abu Sufyan pening kepalanya. Ya opo iki? Sepakat orang Quraisy, udahlah, coba nego dulu, negosiasi politik. Abu Sufyan lari ke Madinah. Ketemu karena harapannya, kata Abu Sufyan, jangan sampai berita ini sampai ke Madinah dahulu. Kalau Bani Bakar menyerang Banu Khuza'ah. Makanya katanya Abu Sufyan, kita dululah yang memberitahukan. Ketemu sama orang yang datang dari Madinah itu. Terus ketemu, tekon di sampean, teko Madinah yo. Enggak. Kamu kan orang Banu Khuza'ah? Iya, tapi saya enggak dari Madinah. Bohong dia. Karena ini peperangan ya situasinya. Abu Sufyan pinter. Karena dia pakai unta, terus dilihat, dicek sama dia kotoran untanya. Terus dilihat ada biji-biji kurma. Kata dia, berarti dia sudah sampai Madinah. Karena tidak ada orang ngasih makan kurma kecuali orang Madinah. Ono sugi-sugi kakek kurma wong Madinah. Nggih. Ande wong Malang ketok tempe nih, udele, ini jelas Malang nanti. Kira-kira begitulah. Lah makanya Abu Sufyan ke sana, sumpah Abu Sufyan, waduh ya opo kira situ perang ini. Ke Rasulullah menyatakan nggak bisa. Keputusan ini sudah bulat, you melanggar perjanjian kita, dan kalau perjanjian itu diropek, you berarti menyatakan perang. Nggak berhenti Abu Sufyan. Aku gak iso tekan ngarep tekan duri. Anaknya Abu Sufyan, istrinya Rasulullah. Bayangkan, namanya Ummu Habibah atau Romlah nama aslinya. Romlah didatangi karena sudah lama. Romlah itu dulu ikut hijrah ke Habasyah. Ya, jadi lama tidak bertemu bapaknya, terus menikah sama Nabi Muhammad SAW. Mantun-mantun jadi, wah seneng, alhamdulillah, ahlan wa sahlan bapak, monggo. Gak ada karpet ya mbak. Digulung karpet ini. Terus Abu Sufyan, nah, kon kenapa kok menggulung karpetmu? Apakah saya lebih terhormat daripada karpet itu sehingga mbok gulung, atau karpet itu yang lebih terhormat daripada saya? Kata anaknya, ngapunten Pak, ini karpet tempat duduk Rasulullah SAW. Jenengan kafir najis. Ngapunten. Terus bapak
Anakku wis ketimpa keburukan, kata dia. Lek modele koyo ngene ya apa kate nego. Wong loyalnya sama Nabi seperti itu. Mentok dia nih. Ke Abu Bakar menyatakan mentok, gak bisa, saya gak bisa merubah. Umar menyatakan, kata Umar, aku meskipun gak punya pedang, hatta duwe kerikil, tetep tak perangi kon. Kata Umar. Gak bergeming ke Ali. Ali menyatakan, enggak, saya juga tidak bisa melawan keputusan Rasulullah. Oke Ali, kalau kamu tidak mau, kasih nasihatlah apa yang saya bisa lakukan. Kata Ali, cobalah umumkan. Barangkali ada yang mau membela kamu, memberikan keamanan kepada kamu. Berkoar-koar dia di Masjid Nabawi, di depannya, siapa yang ngasih jaminan keamanan sampai satu pun orang, tidak ada yang mau. Pulang nih Abu Sufyan. Rasul 12.000 sekarang bergerak. Begitu kira-kira berapa kilo berjalan, Abu Sufyan melihat, ini tentaranya Muhammad. Lari Abu Sufyan ke sana. Rasulullah SAW menyatakan kepada pamannya Abbas, temanin Abu Sufyan. Abu Sufyan kagum melihat banyaknya tentaranya Rasulullah SAW. Saya ini mau cerita Hindun, tapi ngawalinya dari sini Mas. Terus melihat, besarnya pasukannya ya. Wah, ini siapa itu? Khalid bin Walid. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib, bawa pimpinannya itu. Setelah itu kata Abu Sufyan, betapa besarnya kekuasaan yang diberikan Allah kepada Muhammad. Apa kata Abbas? Celaka kamu, tobatlah kamu ini. Ini bukan kekuasaan, ini nubuwah. Ini kenabian diberikan oleh Allah SWT. Tobat toh sampean itu. Tobat Abu Sufyan mlebu Islam. Masuk Islam, pulang dia. Dan koar-koar kemudian di depan rumahnya, karena dia pemimpinnya orang Quraisy. Koar-koar dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siapa yang masuk nanti Nabi Muhammad mau menyerang nih. Siapa yang masuk rumahku dia akan aman. Siapa yang menutup jendela pintu rumahnya aman. Siapa yang masuk masjid aman. Hindun mendengarkan kalau suaminya masuk Islam, dipegang jenggotnya, dikuaplok sama Hindun. Dan dia bilang apa? Kalau bahasa Malang, lanang capopo sampean mas. Ya, dan saya baca Arabnya kelamaan ya. Di situ dikuaplok sama dia. Dia malu sekali Hindun, marah sekali. Kenapa kata dia? Kenapa kamu laki-laki pengecut kata dia? Kenapa tidak kamu ajak orang-orang Quraisy itu melawan Muhammad? Kata Abu Sufyan, kamu yang celaka kata dia. Kita tidak akan mampu melawan pasukan Muhammad SAW. Hindun menang terus pun. Tapi tertarik dia sama Islam? Belum. Dah, waktu Muhammad masuk, saya singkatkan ceritanya ya. Dah 1 hari. Besok pagi, Hindun bilang ke suaminya, antarkan saya ke Rasulullah. Saya mau masuk Islam. Kaget Abu Sufyan. Kenapa kamu masuk Islam? Kata dia. Tadi malam saya melihat, tidak ada Tuhan disembah dengan cara yang lebih indah sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Dan itu agama yang benar. Dan tidak ini mlebu Islam gara-gara ningani nopo wong salat, boten mirengaken ceramah. Masya Allah. Kadang-kadang hidayah itu muncul macam-macam. Jenengan ke masjid ningali, ya Allah, masuk Islam orang, dan seterusnya ya. Lah, tapi Abu Sufyan ngomong, tapi aku ndak wani lah ngeterno awakmu. Lah modelmu koyo ngono ya. Ya. Kenemenan angsale apa namanya nyakitin Rasulullah. Kata dia, ajaklah perempuan-perempuan dan ajak yang lain. Dia mengajak Utsman bin Affan. Dia datang pakai niqab, pakai cadar ben boten kelihatan. Hindun kumpul dan seterusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, bayi'nani ala alla tusyrikna billahi syai'a. Setelah masuk Islam, Rasul menyatakan, saya baiat kalian semuanya. Hei, para mu'allaf ini. Tidak tahu Rasulullah kalau itu Hindun, ada Hindun di situ. Semua para perempuan, saya baiat kepada kalian agar kalian jangan syirik. Hindun menyatakan, wallahi innaka, kata, demi Allah, engkau bisa mengambil dari kami ini, kata dia, sesuatu yang kamu tidak bisa ambil dari laki-laki. Rasulullah masih diam, tidak tahu apa-apa masih. Terus Rasulullah menyatakan, wala tasriqna, jangan mencuri, kata dia. Apa katanya Hindun? Saya mencuri.
harta suami saya. Karena suami saya pelit, kata dia. Dia kalau ngasih duit kepada saya dan anak saya tidak mencukupi, karena itu saya nyuri. Rasulullah SAW menyatakan, apa kata Rasulullah? Khudhi mimmalihi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya untuk kamu dan anakmu secara baik. Ojo gitu tas, tapi lagi mangan, asalnya boleh ya. Terus mulai jadi Ustaz gak apa-apa kok misalnya. Ini kalau bojone Abu Sofyan, terus katakan suamiku Abu Sofyan. Baru Rasulullah faham kalau itu adalah Hindun. Terus Rasulullah ngomong, wa innaki la Hindun bintu Utbah. Kamu Hindun bintu Utbah. Dia bilang, iya ya Rasulullah. Maafkan saya ya Rasulullah. Semoga Allah memaafkanmu. Lek jenengan dari Nabi, kira-kira dimaafkan Hindun? Dapurane awakmu mateni dan segala macam lah gitu. Masya Allah. Niku namine Raufur Rahim. Rasulullah cuma ngeten tok. Ndak ngomong nopo-nopo Rasulullah ke Hindun dan tidak melihat Hindun. Begitu dia menyatakan Hindun, maafkan saya Rasulullah, semoga Allah memaafkanmu. Rasulullah tidak melihat langsung. Hindun iki wanita, kalau sekarang ratu. Lek kalau perempuan biasa dibegitukan sama laki-laki ya biasa mawon. Tapi kalau dia ratu, kaum elit dikatakan kurang ajar. Aku ndak dibales omonganku. Wah, tambah niku namine Hindun. Nggih mboten perempuan biasa. Rasul masih melanjutkan tapi tidak ngomentari Hindun, ndak ngapa-ngapain. Kata Rasulullah, "Wala taznin." Jangan berzina. Hindun celometan terus. Kata Hindun, mbok kira orang merdeka seperti kami ini akan berzina? Apa? Kenapa Hindun celometan? Karena kepingin Rasulullah itu merespon, melihat. Karena Hindun mangkel, kurang ajar aku udah digerakkan belas. Tapi norehken. Tapi Rasulullah buatan bergeming, diem tak Rasulullah tetap. Dia lanjutin kata Rasulullah, wala taqtulna auladakunna, jangan bunuh anak-anak kalian. Kata Rasulullah. Hindun celometan malih terakhir nih. Kata Hindun nopo? Robbaina, kata dia, kami qad robbainahum sighara wa qataltahum kibara, kata dia. Kami merawatnya mulai dari kecil, tapi begitu besar ikut perang kamu yang matiin, kata dia. Jadi saking nopo nang mangkele Hindun, Umar mendengarkan omongannya Hindun, ketawa Umar. Karena wedok situ iwantik banyak ngoten. Sampai nopo, sampai geblak ngeten Umar oleh guyu itu kakak blek ngeten. Lek teng sira diceritakan. Saking kono wong wedok medal ngene kamane ngoten. Lek kula dadi nabi, cangkemmu meneng po, celometan ae ngoten lek kula nabi. Saking kula mboten nabi lek ngono to. Orang kula maca men gregeten ya Allah Hindun. Masyaallah. Rasulullah terus tersenyum tapi tetap tidak keluar satu kata pun dari bibir Rasulullah. Dan itu memukul Hindun. Terus Hindun, ya Allah, tobat Hindun. Dan Hindun kemudian merubah semua pribadinya. Tetapi potensinya itu menggelorakan orang, memimpin dan segala macam tetap dia gunakan. Karena itu Mu'arrikh menyatakan perang Yarmuk melawan 20.000 lebih dari pasukan Romawi. Siapa salah satu aktor yang bisa memenangkan? Hindun. Masya Allah. Dan kelak Hindun punya anak yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Hasan bin Ali. Namanya Muawiyah. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal digantikan Hasan bin Ali. Setelah Hasan bin Ali, pemimpin umat Islam adalah Muawiyah di Syria sana. Masya Allah, niku Hindun dimaafkan oleh Rasulullah. Hatta orang yang nyakitin hatinya Rasulullah sampai belah dadanya dan seterusnya. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah menjuluki beliau dengan kalimat bil mu'minina raufur rahim. Banyak yang mau saya sharingkan, tapi waktunya pun kedawan. Kulo lek cerita orang jam kulo seneng mawon cerita mawon tentang Rasulullah SAW. Tapi semoga setidaknya kita meniru akhlak Rasulullah. 3 sifat itu. 1, concern,
punya empati kepada sesama muslim, yang kedua penderitaan orang Islam, yang kedua ingin kita kontribusi di dalam keimanan orang lain, dan seterusnya bagaimana ikut kontribusi dalam dakwah, bahasa mudahnya. Yang ketiga adalah kita ini pengasih, welas asih kepada sesama. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.